Cerita Sita Gendera. Cerita Sita Gendera merupakan salah satu cerita dari Sumatera Utara, tepatnya pada Kabupaten Dairi. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang memiliki 7 orang putri. Si bungsu dengan nama Nan Tampuk Emas, dan si bungsu ini merupakan kesayangan sang raja. Zaman dahulu, bagi orang Pakpak, jika tidak berlentik atau berkikir gigi, seorang gadis tidak akan laku atau tidak akan dipinang oleh pria, dengan alasan, siapa yang mau digigit? Suatu hari, sang raja memerintahkan ketujuh putrinya agar berangkat ke hutan, mencari baja pada hari yang telah dipilih dan ditentukan oleh raja. Kalian bertujuh, ambillah baja hari ini putriku, karena hari ini sudah memasuki hari Anggara Peltak. Pada Nan Tampuk, diberikan tugas yang sedikit berbeda dari keenam kakaknya. Berangkatlah ketujuh putri raja itu. Sesampainya di hutan, keenam putri, kakak Nan Tampuk Emas, langsung menebangi bajanya masing-masing. Tetapi, Nan Tampuk Emas masih belum mendapatkan baja tunggal, meskipun sudah mencari dan melewati 2 bukit di hutan itu. Dan akhirnya, pada bukit ketiga, Nan Tampuk Emas menemukan baja tunggal itu. Setelah menemukan baja tunggal itu, dilalah Nan Tampuk Emas dan berdoa. Inilah aku pencari baja tunggal, permohonan untuk masa depanku. Mendapatkan pria berpangkat, tampan, baik hati, jujur, dan seorang yang pintar bijaksana. Semoga aku mendapatkan pasangan yang seperti yang kuharapkan. Amin. Tetapi, tak lama kemudian, terdengar suara jejak sesuatu yang menyeramkan. Harimau! Saat suara jejak itu masih terdengar, datanglah si monyet. Dari sebelah kanan Nan Tampuk Emas dan duduk di samping Nan Tampuk Emas. Sehingga membuat Nan Tampuk Emas ketakutan dan menggigil karena baru kali ini Nan Tampuk Emas melihat monyet besar seperti itu. Sebab baru kali ini dia ke hutan dan tidak pernah ke ladang sekalipun. Mulailah si monyet atau si tangan dera mencoba mengambil hati Nan Tampuk Emas dengan segala cara hingga akhirnya hati Nan Tampuk Emas luluh dan mereka membuat sebuah perjanjian. Nan Tampuk Emas pun bersedih karena Sita Gendera itulah jodohnya. Mereka berdua tinggal di hutan, yaitu di Bukit Si Pitu Cundut. Di sana, Nan Tampuk Emas mengajari Sita Gendera bagaimana adat manusia agar Sita Gendera bisa belajar selama 1 tahun bagaimana adat manusia. Sita Gendera selalu setia menemani dan mencarikan buah untuk makanan Nan Tampuk Emas. Sampai Nan Tampuk Emas memilih hari yang tepat dan yang cocok untuk mengunjungi orang tuanya. Ternyata, hari yang cocok itu dibutuhkan waktu 10 hari lagi. Setelah hari yang ditentukan itu tiba, yaitu Cukera 20, turunlah mereka berdua dari pohon di Bukit Si Pitu Cundut. Sita Gendera melompat-lompat dari atas kayu mengikutinya, karena itulah kebiasaan seekor monyet. Setelah Nan Tampuk Emas menyampaikan semua yang terjadi pada dirinya dan suaminya yang ikut bersamanya, yaitu seekor monyet. Tidak disangka, ternyata sang raja menyetujuinya. Kemudian, raja pun menyiapkan pesta besar-besaran Nan Tampuk Emas, dan Sita Gendera mengira untuk merayakan pesta perkawinan mereka. Pada hari itu juga, memanggil Nan Tampuk Emas dan menyuruhnya ke sungai mengambil seekor ikan sebagai syarat perkawinan dan tanpa ada pertanyaan. Nan Tampuk Emas pun langsung bergegas pergi ke sungai. Setelah Nan Tampuk Emas berangkat dari istana, mulailah raja menyusun rencana jahat untuk membunuh si monyet, yaitu menantunya. Gendera dengan mengatakan, Nan Tampuk Emas telah mengalami demam parah dan mengatakan bahwa dialah yang berselimut tebal di dapur yang ternyata adalah 2 ekor anjing yang ganas
yang disediakan untuk membunuh Sita Gandera. Sita Gandera pun percaya kepada kata-kata mertuanya itu. Saat Sita Gandera membuka selimut tersebut, habislah tubuh monyet tersebut diterkam oleh kedua anjing itu sampai kehabisan nafas dan mati. Setelah Nentampuk Emas kembali dari sungai, ia melihat suaminya yang sudah mati dan ia pun menangis. Tak lama kemudian, datanglah nenek tua dan menyuruh si Nentampuk Emas untuk berdoa 7 hari 7 malam. Akhirnya, Sita Gandera hidup kembali dan menjadi manusia. Tak disangka kalau sang raja memberikan tahtanya kepada Sita Gandera. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Tamat.